Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maryam Khairia dari kelas 12 MIPA 2. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai Kabinet Ali Sastro Midjoyo I. Latar belakang atau sebab dibentuknya Kabinet Ali Sastro Midjoyo I adalah karena jatuhnya Kabinet Wilopo. Adanya krisis ekonomi yang disebabkan karena impor meningkat sementara penerimaan negara berkurang, dan adanya peristiwa Tanjung Morawa merupakan salah satu contoh kasus jatuhnya Kabinet Wilopo. Kabinet Ali Sastro Midjoyo I inilah yang mengisi kekosongan yang terjadi selama 58 hari setelah ditinggal oleh Kabinet Wilopo. Pada akhirnya, Ali Sastro Midjoyo bersedia menduduki jabatan Perdana Menteri setelah didesak oleh Ketua Umum PNI pada saat itu, Sidik Djoyo Soekartono. Kemudian Presiden Soekarno pada tanggal 30 Juli 1953 mengumumkan pembentukan Kabinet Ali Sastro Midjoyo I yang kemudian disahkan keberadaannya dengan Keputusan RI nomor 132 tahun 1953 tertanggal 30 Juli 1953. Kemudian Kabinet Ali Sastro Midjoyo I segera diresmikan dan Ali Sastro Midjoyo dilantik sebagai Perdana Menteri pada tanggal 12 Agustus 1953 di Istana Negara. Kabinet Ali Sastro Midjoyo I yang dibentuk pada tanggal 30 Juli 1953 merupakan kabinet keempat yang dibentuk selama demokrasi liberal. Kabinet ini mendapatkan dukungan banyak partai di parlemen, termasuk NU. Perdana Menteri Ali Sastro Midjoyo dan Wakil Perdana Menteri Mr. Wongsonegoro dari Partai Indonesia Raya. Kabinet Ali Sastro Midjoyo I ini memiliki beberapa program pokok. Yang pertama, meningkatkan keamanan dan kemakmuran, sama seperti kabinet-kabinet sebelumnya. Yang kedua, menyelenggarakan pemilu dan dengan segera. Sampai kabinet ini pun pemilu belum juga bisa terlaksana. Kemudian yang ketiga, pembebasan Irian Barat secepatnya. Yang keempat, melaksanakan politik bebas aktif. Yang kelima, peninjauan kembali persetujuan KMB. Dan yang keenam, menyelesaikan pertikaian politik yang ada di Indonesia. Kabinet Ali Sastro Midjoyo I ini juga memiliki beberapa prestasi. Yang pertama, salah satunya merampungkan persiapan pemilu yang akan diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955. Pada masa Kabinet Ali Sastro Midjoyo I ini sudah berhasil merancang konsep untuk menyelenggarakan pemilu yang pertama tahun 1955. Kemudian berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung, menghasilkan Dasar-Sila Bandung pada tahun 1955. KAA 1955 memiliki pengaruh dan arti penting bagi solidaritas dan perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa di Asia Afrika. Selain itu, berkurangnya ketegangan dunia. Seperti yang kita ketahui, setelah Perang Dunia II selesai, muncul yang namanya Perang Dingin, perang antara Blok Barat dan Blok Timur. Adanya KAA ini sebagai penengah sehingga mengurangi ketegangan dunia. Setelah itu, KAA membawa dampak. Australia dan Amerika mulai berusaha menghapuskan politik diskriminasi ras di negaranya. Sebelumnya, di Amerika itu adanya penolakan terhadap kaum berkulit hitam atau negro. Kemudian ada politik apartheid yang ada di Afrika yang terjadi juga di Australia. Di Australia ada suku bangsa asli Australia yaitu Aborigin yang kebanyakan yang berkulit hitam. Hal inilah yang membuat orang-orang Australia yang merupakan orang-orang pendatang seakan-akan memusuhi penduduk lokal Australia. Melalui KAA, Australia dan Amerika mulai berusaha menghapuskan politik diskriminasi ras yang ada di negaranya. Dampak lain adanya KAA, Indonesia mendapatkan dukungan diplomasi dari negara-negara di kawasan Asia Afrika dalam usaha perebutan atau menyatukan Irian Barat ke dalam pangkuan Indonesia. Bahkan mendapatkan dukungan juga dari PBB. Pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastro Midjoyo yang pertama, Menteri Perekonomiannya Mr. Iskak Cokro Hadisuryo memperkenalkan sistem ekonomi baru yang dikenal dengan sistem ekonomi Alibaba. Sistem ekonomi Alibaba diperuntukkan menggalang kerjasama ekonomi antara pengusaha pribumi yang diidentikan dengan Ali dan pengusaha Tionghoa yang diidentikan dengan Baba. Dalam pelaksanaan kebijakan Alibaba, pengusaha non-pribumi diwajibkan untuk memberikan pelatihan kepada pengusaha Indonesia untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam menjalankan roda usaha ekonominya. Sistem ekonomi ini didukung dengan cara pemerintah menyediakan lisensi kredit dan lisensi bagi usaha swasta nasional. Kemudian pemerintah memberikan perlindungan agar pengusaha nasional mampu bersaing dengan pengusaha asing. Namun dalam pelaksanaannya, sistem ekonomi Alibaba tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Para pengusaha pribumi akhirnya hanya dijadikan sebagai alat bagi pengusaha Tionghoa untuk mendapatkan kredit dari pemerintah. Hal inilah yang menyebabkan sistem ekonomi Alibaba mengalami kegagalan. Kabinet Ali ini juga seperti kabinet terdahulu mengalami permasalahan mengatasi pemberontakan di daerah seperti DITI di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Pada tanggal 20 Juni 1955 terjadi peristiwa yang menunjukkan adanya kemelut di dalam tubuh TNI Angkatan Darat yang menyebabkan memperburuk usaha dan peningkatan keamanan negara. Pada masa kabinet ini, keadaan ekonomi masih belum teratasi karena maraknya korupsi dan banyak peningkatan invasi. Konflik PNI dan NU memperburuk koalisi partai pendukung kabinet Ali Sastroamidjojo yang mengakibatkan NU menarik menteri-menterinya pada tanggal 20 Juli 1955 yang diikuti partai lainnya. Hubungan yang tidak harmonis ini menyebabkan keretakan para pendukung dari kabinet Ali Sastro yang akhirnya Ali Sastroamidjojo harus mengembalikan mandatnya kepada presiden pada tanggal 24 Juli 1955. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.